tahu. Dan yang terakhir, orang yang sukses ibadah Ramadannya adalah orang yang secara emosionalnya makin baik. Gimana Ustadz? Hatinya makin lembut, makin baik, pandai memaafkan, nggak mudah marah. Di sini ada yang suka marah-marah apa enggak? Ada yang suka marah-marah? Jangan marah-marah ya, nanti cepat apa? Cepat tua nanti ya. Apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Perhatikan ya. Satu kali Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ala ukhbirukum an tuharrima alaihimun nar. Maukah aku beritahukan golongan orang-orang yang tidak akan tersentuh api neraka? Siapa? Golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Siapa Ustadz? Ada 4 kata Nabi. Yang pertama, hayyin, orang yang tenang, menenangkan. Hidupnya tuh adem gitu, tenang, gak mudah tersulut emosi, gak dikit-dikit marah, marah dikit-dikit, enggak. Dia pandai memaafkan orang lain, dia pandai untuk memahami orang lain, begitu. Nabi itu luar biasa Pak, hayyinnya luar biasa. Satu kali dikisahkan ada seorang pemuda dari Arab Badui datang ke masjid. Nabi lagi ngumpul sama sahabatnya di masjid tuh. Tiba-tiba pemuda itu kencing di dalam masjid. Coba sekarang saya mau nanya tuh. Kalau bapak lagi di masjid nih, tiba-tiba ada pemuda kencing di masjid, kira-kira di kamar kita diapain? Mungkin kalau kita apa ya kira-kira? Nempeleng dia, bener gak? Percis. Sahabat juga sama, kesel ketika ada pemuda yang datang tiba-tiba pipis di dalam masjid. Sahabat kesel, pada berdiri semua. Apa kata Nabi? Shh, duduk, jangan dimarahi. Kenapa? Biarin pemuda itu menyelesaikan hajatnya. Sekarang saya tanya, Nabi cerdas apa enggak? Pinter apa enggak? Tenang apa enggak? Kalau pemuda itu lagi kencing, dimarahin, apa yang terjadi? Mungkin dia akan lari, betul nggak? Kalau lari itu airnya kemana-mana, bener nggak? Ucrat-acret kemana-mana kan? Lebih susah nggak ngebersihinnya? Lebih susah. Apa yang Nabi lakukan? Udah, biarin aja, tunggu dia selesaikan hajatnya. Setelah itu ambilkan air, bersihkan. Cerdas atau tidak? Tenang. Bapak Ibu sekalian, kadang banyak masalah yang kita hadapi karena kita tidak menghadapinya dengan tenang, jadi masalah yang besar bagi kehidupan kita. Betul atau tidak? Padahal apa? Kita butuh waktu untuk tenang sedikit, tenang sejenak. Jangan langsung temperamental menyimpulkan sesuatu yang kita belum tahu bagaimana kejadiannya. Di rumah tangga nih, ibu-ibu terutama nih, suami kita misalnya ada handphone, tiba-tiba masuk chat dari siapa nih? Dewi. Nama ibu Lilis misalnya. Nih yang chat Dewi nih. Kira-kira ibu langsung marah apa enggak? Itu siapa itu? Siapa itu? Siapa? Tiba-tiba ibu langsung ambil handphone, lempar ke sungai. Lupa belum lunas cicilannya tuh. Marah sama suami kita. Pak, itu siapa itu? Siapa itu? Siapa? Wah, berantem tuh. Mana handphone bapak? Mana handphone bapak? Lempar. Ya Allah, itu siapa Dewi itu? Kata suaminya, ya Allah ma, itu Dewi sales mobil. Emang kenapa? Kan mama pengen ganti kendaraan. Dari Honda apa? Ya, dari Honda Beat mau jadi Honda Brio. Ini papa lagi nawar buat kasih ulang tahun ke mama. Tuh, coba nggak dilempar dulu, jadi mobilnya. Enggak Ustadz, yang ada nggak ada Ustadz itu mah.
Jangan menyimpulkan sesuatu yang kadang-kadang kita belum tahu apa masalahnya. Betul gak sih? Banyak masalah di rumah tangga karena kita membesarkan yang kecil, mengecilkan yang besar. Maka saya masih ingat tuh, waktu saya nikah, nasihatnya begini katanya, Hilman, nanti di rumah tangga jangan ketuker cicak sama buaya. Apa? Cicak sama buaya. Saya nanya, maksudnya apa? Katanya, jangan ketuker masalah kecil dibesar-besarin, masalah besar dikecil-kecilin. Maksudnya apa? Banyak di rumah tangga itu masalah kecil dibesarin, jadi apa ujungnya? Jadi masalah besar. Apa contohnya? Contoh aja, bapak ya dimasakin sama ibu sayur asem, kurang asem, jadi sayur apa namanya? Sayur asin. Mohon izin, suami kita marah apa enggak? Itu kan kecil kan? Kan bisa bilang begini, ma, masak ini kurang ma, sayurnya ma, asemnya ma, bisa nggak ditambahin lagi? Kan bisa. Ada juga masalah kecil, misalnya mohon izin ya, judulnya teh manis, yang datang teh asin. Karena pas ke dapur ketuker mau ambil gula, yang keambil apa? Garam. Sering nggak suami kita marah gitu? Bukan yang di sini, yang di sono. Yang di sini mah insya Allah suaminya soleh-soleh semua. Pas di masjid, pas di rumah kagak tahu ya, kira-kira ya, kan kita mah nggak tahu ya. Ustadz, harusnya gimana? Yuk kita belajar yuk. Nabi SAW itu seorang suami yang pandai mengendalikan dirinya. Satu kali dikisahkan kan, Nabi itu pernah dibuatkan secangkir teh manis hangat. Judulnya apa? Manis. Tiba-tiba yang datang apa? Asin. Kenapa? Karena ketika Bunda Aisyah ambil gula, yang keambil bukan gula, yang keambil apa? Garam. Maka dibawalah itu ke tengah rumah, dikasih kepada Nabi, diminum. Ini contoh aja, contoh. Sekalian Ustadz haus juga. Ini contoh nih, diminum. Apa rasanya? Apa rasanya? Asin kan? Coba, saya mau nanya nih, kalau suami ibu judulnya teh manis, rasanya asin, kira-kira gimana? Marah apa enggak? Lu mah udah nikah sama gua 15 tahun, kagak bisa bedain gula sama garam. Besok gua beliin gula 1 tronton buat lu. Kadang-kadang marah pak. Istri digituin, sakit apa enggak bu? Di mana sakitnya? Di sini. Ujungnya ibu juga marah. Pak, kamu tuh nggak pernah hargain aku sedikit aja. Apa kata ibu? Hargain pak. Suami ibu jawab, lu bukan masalah hargain neng. Ini bapak nih capek, berangkat dari subuh, pulang malam, capek, sampai rumah dikasih apa? Teh, rasanya apa? Gua nih capek. Ibu apa jawabannya? Emang mama nggak capek? Mama juga capek pak. Mama nih belum ada selonjoran acan, nyuci baju, nyuci piring, apalagi masak, nyapu, ngepel, mana ngurus anak lu ada 3, yang 1 bisul, yang 2 romihun. Diomongin semuanya. Tapi kita ngomong gini sama suami kita, bapak lu tahu nggak nih, anak lu nih bisul gara-gara lu keturunannya bisul dari sononya. Emak lu bisul, emak dari emak lu bisul, terus diomongin. Kata suami kita, kenapa lu ngomongin emak gua? Panjang pak. Mohon izin, mohon maaf pak, gara-gara masalah itu ngambek apa enggak? Ngambek. Ujungnya istri bilang apa? Udah, kalau begitu mah gua mau balik lah ke rumah bapak gua. Apa kata suaminya? Ya udah, mau gua pesenin Gojek apa enggak? Atau mau gua anterin? Udah pesenin Gojek, udah dianterin. Mohon izin, seminggu masih oke, 2 minggu masih oke, sebulan tidur sendirian. Kacau apa enggak pak? Kacau. Ujungnya nyanyi, baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya
kesepian, tiada tempat untuk mencurahkan. Udah sebulan udah baliklah ke rumah bapaknya, ketuk pintunya. Assalamualaikum, salam. Dibuka, Nurdin. Nah, nama suaminya Nurdin, Pak. Tanya, Pak, Lilis ada, Pak? Istrinya Lilis namanya. Dipanggil sama bapaknya, Lis, ada si Udin nih. Panggilannya Udin, namanya siapa? Nurdin. Dipanggil lah, datang Lilisnya. Ditanya sama Lilis, ngapain lo kesini? Maafin abang ya, kemarin mah abang tuh kemasukan setan. Kata Lilis, ya lu setannya, makanya lu marah sama gua lah. Panjang terus. Daripada balik mendingan gua nyanyi Lilisnya. Udah kayak film India tuh, dua-duanya nyanyi. Kadang-kadang Pak, mohon maaf ya, itu masalahnya tadi apa? Urusan apa tuh? Urusan gule sama urusan apa? Garam. Tapi kadang-kadang panjang. Lihat Nabi, ketika tahu rasanya asin, apa yang Nabi lakukan? Enggak marah. Pas diminum tadi rasanya apa? Ini contoh lagi ya. Apa rasanya? Asin. Tapi apa jawaban Nabi? Istriku, lihat kalimatnya, sungguh nikmat teh yang engkau buatkan malam ini. Istri dipuji senang apa enggak, Pak? Senang apa enggak? Senang. Ingat ya, perempuan itu paling seneng 3. 1 dipuji, 2 diperhatiin, 3 dibelanjain.